Luka senti dari sini di kepala atas ini. Salah. Sebentar dulu. Mudah-mudahan ada. Iya betul ini. Oh iya ada. Tapi kalau yang potongan forensik ini fungsi utamanya adalah membantu membuat terang identitas perkara di seputar sakitnya orang, seputar lukanya seseorang, atau seputar matinya seseorang. Nah itu seperti itu. Jadi ilmu forensik sendiri sebenarnya ilmu yang sangat luas. Memang hanya orang tahu saat ini ada yang berhubungan dengan mayat. Sebenarnya saya sendiri juga berhubungan tidak hanya dengan mayat, dengan orang hidup saya juga berhubungan. Bahkan saat ini spesialis forensik sudah membuka untuk 4 konsulen, yaitu ada forensik klinik, dia bicara masalah klinik. Jadi kalau ada kejahatan seksual, kemudian ada kasus-kasus KDRT, bahkan ada kasus untuk mengetahui maternitas, untuk uji kebapaan, identifikasi, jadi konsultan. Kalau seseorang mendapat suatu masalah, kemudian bisa mendampingi dokter yang terkena masalah. Nah, itu juga salah satunya. Sama hak ya hak itu harus diberikan gitu loh. Jadi memang setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan gitu. Tidak memandang dia itu siapa, tidak memandang pangkatnya, tidak menambah gelarnya, tidak memandang kekayaannya, tapi siapapun berhak kita bela gitu. Jadi di sini ada dokter forensik, dia berada di posisi yang dia netral. Siapapun yang meminta bantuan kita untuk diungkapkan suatu perkara sehingga perkara itu menjadi jelas, ya kita akan lakukan gitu. Tapi keterbatasan di sini bahwa dokter forensik kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus ada yang meminta kita untuk melakukan pemeriksaan, dan itu adalah penyidik. Jadi keterbatasan kita ada di situ. Pada saat kasus-kasus klinis pun sebenarnya kita juga masih bisa melakukan bantuan. Cuma keterbatasan kita memang pada saat akan membuat visum et repertum memang harus ada surat permintaan dari pihak penyidik, dari pihak keluarga, dari pihak korban, nggak bisa minta. Paling hanya kita sarankan untuk pihak keluarga untuk minta surat dari pihak penyidik yang ke kita, sehingga nanti akan bisa kita bikinkan visum et repertum. Otopsi itu sebenarnya kewenangan dari pihak kepolisian. Itu ada undang-undangnya, yaitu KUHP 222. Intinya siapapun nggak bisa menghalangi untuk melakukan otopsi. Otopsi ini kewenangan dari pihak kepolisian. Pihak keluarga mau menghalangi atau tidak menghendaki untuk dilakukan otopsi, kewenangan kita sebenarnya tetap bisa dilakukan otopsi. Karena itu kewenangan kita. Ada undang-undang juga, kalau menghalangi malah kena pidana seperti itu. Polisi sudah membuat surat permintaan visum et repertum untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah seorang korban. Tetapi ada drama keluarga yang tidak membolehkan dengan alasan masalah agama, masalah budaya dan sebagainya, itu masih banyak. Nah, akhirnya polisi nyerah, kemudian tidak jadi dilakukan otopsi, hanya dilakukan pemeriksaan luar. Pada saat melakukan pemeriksaan luar, jelas kita tidak akan bisa membuat kesimpulan tentang sebab kematian secara pasti daripada korban tersebut. Nah, pada saat di pengadilan itu kan menjadi suatu pertanyaan lagi, karena tidak ada sebab kematian pasti di situ. Pasti pengacara dari tersangka akan bisa membantah di situ. Nah, jaksa biasanya akan kebingungan kan untuk mencari kejelasannya. Nah, ada yang akhirnya kita harus bongkar makam, ekshumasi untuk melakukan
bongkar makam, kita lakukan pemeriksaan pada jenazah di situ. Sehingga nanti kita akan lihat apa sebab kematian pastinya. Ada juga yang seperti itu. Nah, karena kan kemarin itu termasuk kategori kematian yang nggak wajar, ya. Jadi kalau kematian nggak wajar itu memang harus diperiksa dulu. Jadi nggak bisa langsung dikuburkan. Ya dulu pernah juga ada kasusnya orang menemukan korban langsung dikuburkan di satu daerah itu gitu, karena memang ditemukannya di satu perkampungan itu. Itu mau nggak mau harus digali lagi buat diperiksa. Itu kita periksa. Melakukan identifikasi umum yang tadi, yang 4 elemen tadi ya, jenis kelamin, ras, perkiraan usia, sampai tinggi badan, terus kita lihat ada tanda-tanda kekerasan atau tidak gitu. Misalnya udah diperiksa, nah ini kira-kira mengarah ke tindak pidana apa enggak gitu, tadi kita beritahu ke polisinya gitu. Ada kata mengarah ke tindak pidana, ya polisi akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Tapi ada kata enggak, ya kita lebih ke identifikasinya dulu, terus baru habis itu andai kata pun ada yang tidak ada yang datang, ya kita semayamkan dibantu oleh Dinsos gitu. Berapa senti dari sini di kepala atas ya. Kepala bagian atas 5 ya. 5 cm dari sumbu tengah tubuh. Berarti sempat dioperasi ya sana Bang? Kemungkinan dok. Iya. Kan Sudah ada jahitan mas. Berarti sana mungkin ada CT scan-nya sebenarnya, sehingga bisa ketemu malah pelurunya tertanam di mana. Bekas jahitan itu karena luka menganga. Udah dijahit. Robek juga loh di sana. Siap. Karena sudah terjahit ya di sini. Jadi kita nggak bisa lihat dari atasnya itu luka tandanya di sini. Dia tetap menganga turun ini dia. Sudah di sini dari mana? Dari sini. Kalau ini Untuk menentukan sebab kematian, memang kita harus mengecek semua organ-organ vital dulu, karena siapa tahu luka-lukanya bukan di situ, tapi memang ada kelainan ya di organ-organ vital seperti otak, ya paru dan jantung, sehingga bisa jadi malah kematiannya karena kerusakan di organ-organ tersebut. Bisa saja, misalnya sebelum ditembak dia ada penyakit otak atau di jantung atau di parunya, sehingga sebab kematiannya malah mungkin bukan karena tembak. Makanya itulah pentingnya mengotopsi seluruhnya, ya membuka seluruh tubuh untuk menemukan petunjuk yang mengarah ke kematian si korban. yang lubang di sini nggak ada udah. Nah, yang sini. Nah, berarti nggak jebol, nggak keluar. Iya, jadi ke sini lah. Masuk sini ya. Di ke dalam ya? Ke dalam. Oh iya. Ini kita selain melihat sebab kematiannya, kita juga melihat bagaimana bentuk proyektil si peluru itu. Ya, jadi memastikan apakah benar si proyektil ini berasal dari senjata yang ditemukan oleh penyidik, seperti itu. Jadi di awal kita menjelaskan kepada penyidik dan juga kepada keluarga jika mereka hadir untuk mengambil ya organ-organ pada si korban agar diperiksa di mikroskop. Jadi kita hanya mengambil sebagian untuk sampel, ya paling kecil, maksimal hanya berapa senti lah ya. Kan mikroskop kan hanya butuh sampel segini dan sangat tipis, jadi kita paling hanya ambil potongan jaringan, jadi nggak sampai ke organ-organnya gitu. Kecuali kalau memang organnya itu memang perlu diperiksa. Jebol berarti kan juga pecah. Darah kan dari kulitnya itu kan. Ya sebentar, belum. Mudah-mudahan ada di situ.
Oh iya betul ini. Oh iya ada. Ketemu Pak. Iya, ketemu. Senjatanya ilegal. Kami menemukan sebuah proyektil peluru yang menembus bagian otak besar dari korban itu. Belum ada metode lain yang bisa menggantikan otopsi untuk mencari cause of death walaupun dengan imaging. Ya, pertama saya merasa lega karena berhasil menemukan barang bukti berupa peluru tersebut, dan kita merasa setelah bingung berapa lama ya, lalu setelah menemukan peluru tersebut kita rasanya sangat-sangat lega. Yang kedua, kita juga merasa seperti menemukan sebuah harta karun berupa barang bukti proyektil peluru tersebut. Ya, maka untuk ilmuwan dan untuk penegakan hukum itu sangat-sangat berharga ya. Jadi kalau anak pelurunya sudah ketemu, teman-teman cocok bahwa oh ya ini benar serinya memang yang digunakan dengan alat menembaknya itu ya, itu sudah lebih memperkuat. Setelah itu kita lengkapi berupa visum et repertum. Nah, visum et repertumnya nanti kita serahkan kepada penyidik yang meminta. Dalam ini penyidik polisi militer. Nah, kemudian di polisi militernya ya biasa menindaklanjuti, mestinya kalau sampai ke ranah peradilan ya kita dipanggil sebagai saksi ahli ya di ranah peradilannya. Tapi pada kasus ini kebetulan mungkin mereka sudah cukup dengan visum et repertumnya, alat bukti visumnya, sehingga kita tidak perlu dihadirkan lagi di sidang pengadilan mereka. Walaupun mereka sebelumnya menginformasikan nanti kita siap untuk dipanggil gitu ya, kalau sudah selesai nanti kita butuh informasinya seandainya diperlukan siap. Oh siap. Nah itu memang satu tugas, bagian tugas kita sebagai dokter forensik. Kita malah senang panggil sebagai saksi ahli. Bentuk anak peluru berbentuk apa, kalau ada runcing ini entah kepeng sih ya bentuknya, tapi ini bentuk bulat aja ya, awalnya kan bulat tuh nih. Nah, ini tadi bilang dulu. Jadi kan dosen menganggap itu luka tembak. Terus bisa nembus. ayo pelurunya ke bawah, bukan ke samping. Pelurunya ke bawah. Nggak mungkin karena otaknya biang-biang terus ya. Memang untuk kasus balistik ya, penembakan itu memang harus ada namanya rekonstruksi. Jadi kita harus tahu dia peluru itu berjalan dari mana, ya masuk dari mana, lalu keluar dari mana. Kalau misalkan itu tembus, itu harusnya tidak ditemukan. Kan keluar berarti kan. Tidak ditemukan peluru. Kami dari tim forensik tidak ada komunikasi langsung dengan tim rumah sakit yang merawat si korban. Jadi kita hanya mendengar dari penyidik yang membawa korban ke rumah sakit. Kalau ini memang otak. Oh, Enggak mirip. stolsen atau Ya. bos ini apa ya? Meninges apa ya? Oh, mendingan lo. Iya, kebolong tuh. Informasi yang kami dapatkan memang agak menyulitkan karena sangat-sangat minim, jadi kita hanya meraba-raba. Tapi ada kelebihannya, yaitu kita jadi lebih objektif, tidak mencocokkan dengan informasi yang sudah didapat. Jadi kita benar-benar menelusuri sesuai apa yang kita temui di depan kita, si korban itu. Terdapat 9 darah dan sepihak tulang. Terdapat Darah. Ini bus juga ke saya belum. sudah dulu. Kanan berarti dong ya? Dan dari pemeriksaan telah diurut untuk jalurnya, yang otak yang rusak itu memang ke arah di bawah dari tempurung kepala. Jadi memang saat kita simpulkan rekonstruksinya memang peluru datang dari atas kepala lalu menembus otak ya, tapi tidak menembus tengkorak bagian bawah seperti itu. Betul. Berarti terdapat luka ini dong ya? Luka pembusuk bolong. Klien kita sebenarnya kan penyidik pada saat buat visum et repertum. Ya kita akan bicara jujur bahwa memang saya akan menulis apapun yang saya temukan pada saat saya melakukan pemeriksaan. Jadi saya adalah tenaga independen yang saya tidak mau dipengaruhi oleh siapapun gitu kan. Ada juga yang harus kita hati-hati gitu ya, membuka rahasia
medis itu kan, dan satunya itu kan juga harus kepada siapa saja kita berhak. Jadi harusnya misalnya setelah memeriksa jenazah forensik hanya kepada penyidik, jadi kita tidak bisa menginformasikan pada pihak yang tidak berkepentingan. Seorang dokter, terutama saya sebagai dokter forensik, sangat terikat dengan yang namanya sumpah dokter, yaitu untuk merahasiakan segala sesuatu yang kita ketahui dari hasil pekerjaan kita atau dari profesi kita. Nah, inilah yang menjadi kendala buat kita semua sebenarnya. Banyak sekali sih sebenarnya, bahkan orang-orang terdekat kita pun biasanya kalau kita habis melakukan suatu otopsi, apalagi itu ada suatu kasus nasional yang kemudian menjadi viral, seringkali mereka bertanya, apa sih hasil otopsinya, apa sih hasil pemeriksaan yang dilakukan. Dari hasil pemeriksaannya ya kita sementara memang belum bisa memastikan sebab kematiannya, sehingga harus menunggu pemeriksaan penunjang atau pendukung ya ada tidaknya zat-zat yang bisa menimbulkan kematian atau namanya pemeriksaan toksikologis. Nah, inilah bagaimana kita harus benar-benar bisa menjaga bahwa apa yang ada di dalam ruang otopsi, apa hasil pemeriksaan itu hanya kita yang tahu, dan hanya kepada orang yang berhak untuk tahu saja kita bisa memberitahukannya. Jadi bahkan kepada suami, bahkan kepada anak pun saya nggak pernah memberitahu tentang hasil pemeriksaan daripada korban yang telah saya periksa. Nah, ini salah satu godaan yang harus benar-benar bisa kita pegang supaya kita tetap bisa berpegang pada peraturan-peraturan yang ada dan juga kode etik yang ada di dalam profesi saya. Ya, jadi kerahasiaan di sini adalah misalnya identitas pasien, penyakit pasien, ya pengobatan dan lain-lain. Nah, itu pun bisa dibuka dengan kondisi tertentu. Bahkan ada juga salah satu stasiun televisi swasta yang ada di Indonesia, dia minta untuk saya didatangkan dalam acara mereka, talk show mereka. Tetapi pada saat itu, karena itu menjadi kasus nasional dan itu juga merupakan kasus yang sangat riskan, menyangkut banyak pihak, pada saat saya mengatakan ada nggak suatu keamanan bagi saya kalau saya datang ke sana. Jangan-jangan sampai nanti ada yang tidak suka dengan apa yang saya utarakan, walaupun jelas saya tidak akan bisa mengutarakan tentang apa sih hasil pemeriksaan saya, tetapi kalau ada orang nggak suka dengan hasil yang saya periksa atau mungkin hasil wawancara yang dilakukan, bisa-bisa saya pulang udah tinggal nama. Nah, itu yang terjadi. Sehingga pada saat itu saya menolak dengan memang pada saat itu alasan dari rumah sakit juga untuk keamanan saya, kalaupun memungkinkan ya diwawancara di tempat, jadi melakukan, kalau sekarang secara daring ya, jadi dengan online. Tapi pada saat itu belum model seperti itu sehingga dia tidak bisa melakukan. Saya juga nggak ingin juga nama saya terekspos ya pada saat itu, menyangkut juga masalah keamanan buat saya dan juga buat keluarga saya. Kemarin hasil otopsi juga telah selesai pada pukul 9 malam, namun dari Dokpol sendiri tidak memberikan keterangan yang resmi karena nanti hasil dari otopsi tersebut akan diberikan kepada tim penyidik. Dan sampai saat ini juga kami belum mendapatkan kabar apakah hasil dari otopsi tersebut. Secara umum ya, dokter forensik nanti membantu polisi untuk menyelesaikan sebuah kasus ya dengan menyediakan alat bukti yang baik melalui visum et repertum dan juga menjadi saksi ahli, sehingga sebuah kasus ya dapat tertangani dengan baik. Dan begitu kasus tersebut tertangani dengan baik ya, pelaku mungkin dihukum setimpal, lalu kasusnya tertangani sehingga masyarakat merasa lebih aman. Karena misalnya ada pelaku pembunuhan ya, dia sudah tertangani, sudah dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, maka masyarakat akan merasa lebih aman. Kalau depannya saya ingin mengedukasi masyarakat, baik itu masyarakat umum, lalu teman-teman yang bergerak di medis, lalu juga di kepolisian mengenai pentingnya dokter forensik di Indonesia. Ya, mungkin dengan banyaknya publikasi, lalu juga dengan edukasi di media sosial. Ya, untuk publikasi memang kami sedang proses ya untuk memperbanyak jurnal-jurnal ilmiah, juga untuk pertemuan-pertemuan ilmiah dan juga postingan atau edukasi, materi edukasi lewat media sosial. Kemarin juga sudah ada edukasi lewat mungkin Instagram, lalu juga lewat YouTube ya. Dan teman-teman kami juga banyak yang menulis mengenai forensik ya, lalu hukum kesehatan, dan juga wawancara-wawancara dan juga tayangan-tayangan di berbagai macam media.
di mana puluhan korban akibat dari awan panas yang meluncur tengah malam tadi. Hingga saat ini terdapat sebanyak 50 korban luka bakar di atas 40% yang dirawat di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta dan 5 diantaranya adalah balita, sementara seorang balita telah meninggal karena menderita luka bakar. Hasil otopsi ini menampik kabar bahwa kematian Siono disebabkan oleh perdarahan di bagian kepala dan perlawanannya terhadap petugas Densus 88. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta terhadap jenazah para korban, kedua terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap ketiga korban dan juga peserta diksar lain.